Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, para ulama, ketika seseorang menjadi penuntut ilmu, agar dia bisa sukses, ulama itu memberikan ada 4 faktor pendukung, atau ada yang mesti dilakukan 4 hal yang dia mesti lalui dalam menuntut ilmu itu. Apa? Satu, Syekhul Fattah, guru dia, guru yang membimbing, yang memandu, yang bukakan jalan. Sehingga guru yang fattah ini mesti kita pastikan seorang guru yang patut jadi rujukan bagi kita. Kenapa? Karena ilmu ini adalah menjadi keyakinan, menjadi amal, menjadi agama bagi kita. Maka pastikan betul kita akan mengambil ilmu dari siapa. Maka kita mesti validasi. Orang ini siapa? Dia belajar di mana? Gurunya siapa? Mazhabnya apa, akidahnya apa, keyakinannya bagaimana, amaliyahnya bagaimana. Mesti kita verifikasi. Supaya apa? Kalau kita mengambil ilmu dia, yakin kita tinggal amalkan. Ketika dia menyampaikan sebuah kalimat, sebuah pengajaran, apa saja, kita tinggal amalkan, ikut. Tapi kalau kita tak melakukan verifikasi, tidak melihat tentang sejarah dia, tentang di mana dia belajar, siapa gurunya, jangan-jangan kita nanti seperti timun bungkuk, kita mendapat orang yang salah, sehingga pada akhirnya seperti kita naik pesawat, kalau pilot kita bukan orang yang benar, apa yang terjadi? Satu pesawat korban. Naik bus, sopirnya bukan sopir yang ahli, mau ke Padang, tapi sopirnya nggak ngerti jalan ke Padang. Apa yang terjadi? Jangan-jangan kita sampai ke Pasir Pengarayan, ya kan? Sampai dia di apa itu? Apa nama jembatan apa itu? Rantau Berangin. Orang ke kiri, dia ke kanan. Sama arahnya ke Mangkinang, tapi Rantau Berangin orang ke kiri, dia ke kanan. Ini perlu. Sudah itu yang kedua, kutubus sihah. Saat kita belajar, saat kita mereferensi, saat kita mengkaji, saat membaca, membuka literasi, pastikan buku-buku yang kita baca ini memang buku-buku yang valid sebagai sumber ilmu, buku-buku yang memang sebagai referensi ilmu, bukan buku-buku yang tak jelas. Ini penulisnya entah siapa, karena dia seperti syekh tadi, kalau jelas orangnya, ilmu ini tinggal diambil. Buku ini kalau tak jelas siapa penulisnya, orang yang kita tahu saja, yang kita kenal aja belum yakin kita, apalagi yang tidak kita tahu. Kita sering begitu. Di YouTube, di Facebook, entah siapa, dapat nih kiriman, dapat nih postingan. Pastikan ini dari siapa? Valid atau tidak? Betul dia mengucapkan itu atau tidak? Kenapa? Jangan sampai kita ini tak tahu betul, tak paham dengan apa yang kita hadapi. Yang di tangan kita ini entah apa. Dia entah menyelamatkan, entah mudaratkan. Maka pastikan yang kita baca itu buku-buku referensi. Sehingga dari dahulu para murid, para penuntut ilmu, dia tak akan baca buku kecuali yang disuruh oleh gurunya. Kenapa? Kalau murid ini dia belum punya alat, sehingga ketika dia mengunyah, tak terkunyah sama dia. Akhirnya dia muntahkan yang dikunyah tadi, atau tak dikunyah sama sekali. Kan sama dengan anak kecil. Rendang itu nikmat atau tidak? Enak atau tidak? Suka kita atau tidak? Tapi kalau anak kecil tak dimakannya rendang. Kenapa? Apakah karena rendang tak enak? Bukan. Karena dia belum bisa makan rendang. Karena belum umurnya makan rendang. Tak cocok dia dikasih rendang.
Dikasih rendang, mubazir bagi dia. Maka ketika kita membaca buku, baik dengan guru, baik baca sendiri, didiskusikan, pastikan buku ini buku-buku yang dia sudah valid sebagai referensi untuk kita. Karena kalau sempat kita baca, dapat poin ilmu, jika dia tidak valid, itulah yang membuat kita akan bingung, akan menghadapi berbagai pergulatan-pergulatan ilmiah dari informasi-informasi yang kita terima. Maka pada akhirnya buku-buku ini bisa membuat kita lurus, membuat kita punya banyak wawasan, atau kita tersalah gara-gara buku ini. Maka lagi-lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini setiap informasi yang kita terima, baik dari guru, baik dari buku, baik dari media, pastikan kita tahu sumbernya. Kalaupun tahu sumbernya, kemudian kita memang yakin bahwa itulah valid. Kalau tidak, nggak usah disebar. Kenapa? Takut-takutnya kita tak mengerti dengan apa yang kita share. Kita tak mengerti dengan apa yang kita copy paste. Kita tak mengerti dengan apa yang kita baca, tapi kita berikan kepada orang. Kita tularkan kepada orang. Jangan-jangan nanti susah sendiri gara-gara itu. Ditanya balik sama orang, ini maksudnya apa? Bingung. Kenapa? Sumbernya bukan kita. Kita pun tak tahu ini benar atau tidak. Jadi pastikan buku-buku yang kita baca, buku yang valid, sahih, buku-buku yang bisa jadi referensi. Maka termasuk ini tugas pengurus ini. Kalau membuat kajian di masjid, pastikan gurunya akan membawa masyarakat kepada ilmu dan amal. Pastikan buku yang dikaji, buku yang menjadi referensi dalam belajar. Sehingga jamaah nanti ketika mengkaji itu, dia mendapatkan ilmu dan melahirkan amal, bukan kontraproduktif dengan maksud daripada ilmu itu sendiri. Sudah itu aql rajah. Ini balik kepada personal-personal. Orang yang sukses dalam menuntut ilmu itu memang perlu daya akal yang cerdas. Kalau tidak, dia tak kuat, tak mampu dia. Maka dalam dunia keilmuan kita mengadakan psikotes, tes IQ dan segala macam. Kenapa? Ada orang dikasih ilmu banyak pun kalau dia tak cocok, tak akan nyambung, tak akan berhasil. Maka manusia ini tak semuanya jadi alim. Ada yang jadi alim, ada jadi pedagang, ada jadi pegawai, ada jadi buruh, dan berbagai profesi yang dilalui oleh manusia. Kenapa? Tak semua orang akalnya untuk cocok sebagai talibul ilmin. Dan itu sudah fitrah dan sudah menjadi sunnatullah. Sebab kalau semua orang jadi ahli ilmu, kerja baca kitab tiap hari, siapa yang menyediakan beras untuk kita masak? Siapa yang menyediakan sayur untuk kita masak? Kalau ingin makan ikan asin, siapa yang membawa dari laut ke darat? Mesti ada yang nelayan, mesti ada yang sopir, mesti ada yang petani, mesti ada yang berkebun, mesti ada yang dia dengan berbagai profesi yang lain. Jadi kalau anda orang sudah dibawa belajar tak juga masuk-masuk, jangan paksakan juga. Alistir, tukar yang lain lagi. Tapi jangan sampai sudah sering ditawarkan nikah tak juga nikah gitu. Tak usah nikah lagi. Jangan gitu. Ini masih ada kesempatan. Ibu-ibu, ini ustaz nih. Ini saya tambah informasi saja. Dapat untuk menikah tapi belum juga menikah. Entah karena takut, entah karena apa. Ibu bantulah sikit untuk beranikan dia. Jadi akal rajah, akal dia, kemampuan IQ dia, kemampuan otak dia, dia cocok untuk belajar. Kalau tidak, jangan paksakan. Begitu juga anak-anak kita, mohon maaf. Hari ini kita termasuk orang yang terperangkap dengan nilai rapor. Anak kita tak usah paksakan jadi orang yang nilainya 9, 8, tak usah. Tidak cocok dia untuk belajar, mungkin dia bidangnya lain. Sehingga hari ini, saya bukan promosi, ada model sekolah yang orang kembangkan dengan namanya sekolah alam. Sekolah alam, kenapa? Boleh jadi anak kita tak cocok dunia intelektual, tak cocok dunia akademisi. Dia cocoknya dunia apa? Bekerja. Dia cocoknya dunia bisnis. Dia cocoknya dunia apa? Dunia sastra. Dia cocok dengan dunia seni dan lain-lain. Jadi memang Allah sudah berikan potensi setiap orang itu tak sama. Jangan paksakan. Dipaksakan hasilnya tidak optimal. Meskipun bisa juga, tapi tidak optimal. Nah, itu. Sudah itu yang terakhir al-mudawamah wal ilhah. Kalau belajar itu memang butuh kesungguhan. Butuh kita siap dalam waktu yang lama, bersabar,
Kemudian kalau tak paham, ulang lagi belajar. Tak paham sekali, hadir lagi. Tak paham sekali, baca lagi. Tak paham sekali, tanya lagi. Itu sudah sunnatullah. Tak ada di dunia ini, jangankan dunia ilmu, dunia usaha saja, tak ada yang instan. Sekali coba langsung sukses. Enggak. Rata-rata, apapun yang kita lakoni dalam hidup, jatuh bangun, baru sukses. Jatuh bangun, sukses. Jadi, dalam belajar, ulama itu biasa saja. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun belajar itu biasa saja. Sehingga muncullah ungkapan para ulama kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari sejak ayunan sampai liang lahat. Itu lumrah. Islam memang begitu. Artinya tidak ada batasan. Menuntut ilmu itu 2 tahun, 3 tahun, setiap Rabu, setiap Senin. Tidak. Selagi masih bisa untuk ilmu, gunakanlah, syukurilah nikmat itu untuk belajar, sehingga butuh waktu yang panjang. Rata-rata orang menuntut ilmu itu, saya ini bisa bicara macam ini karena dah lama dah belajar. Saya SD tahun 91 sampai sekarang masih juga ngajar. Artinya saya belajar kemudian ngajar. Artinya saya sering mengulang materi yang sudah saya pelajari dan saya ajarkan. Kalau tak begitu, saya tak bisa bicara macam ini. Maka jangan berharap belajar sekali 2 kali sudah mengajar pula. Mengajar sekali 2 kali sudah paham semuanya. Mengajar sekali 2 kali sudah menguasai pula. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini manhaj yang tak boleh kita lupakan. Ada guru yang memandu, ada buku yang menjadi referensi yang bisa membawa kita kepada jalan yang benar, ada upaya optimal, ada kemampuan akal yang memang cocok kita untuk bidang itu. Ada bakatnya, kalau tidak, sudah alih kepada yang lain. Jadi anak-anak kita, kalau sempat dia, nilai dia tak bisa bagus, tak dia bisa seperti yang lain, rendah terus secara akademis, enggak usah paksakan, alih segera. Mungkin dia hobi dunia entrepreneur dan segala macam, berikan dia sesuai dengan potensi dia. Itu saja pengantar. InsyaAllah kita lanjut di waktu yang akan datang, dan di bab fikih kita, bab ilah, insyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.